Yesus bagi sesama. Bibirku, hatiku, seluruh hidupku menjadi saksi Kristus. Tanganku, kakiku, semua lakuku menghadirkan Yesus bagi sesama. Menghadirkan Yesus bagi sesama. Saya kembalikan ke Pak Utomo. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih pujian penyembahnya Pak Wales Ang. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu yang ingin memberikan respon untuk pujian, silakan diberikan kesempatan waktu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan emoticon yang sangat meriah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk memasuki renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Eng Ing Eng Lekie Lakone. Nanti disampaikan oleh Pastor Dr. Joseph Paulsa. Dan untuk para lektor, Ibu Sarma kalau ada, dan Pak Murji, kalau Bu Sarina tolong dipersiapkan. Ya, baik. Pak Murji membacakan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Ibu Sarina membacakan Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Pak Murji 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dengan doa. Silakan Ibu Novelia, doa firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Utomo. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Pastor Paul. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kami, agar kami dapat belajar dan paham akan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Utomo. Amin, terima kasih Bu Novelia, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Sarina sama Pak Murji. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah,
Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian. Kami lanjutkan dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesaudaranya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta dan setia. Demikian. Terima kasih, Pak Utomo. Terima kasih Pak Murji dan Bu Sarina untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Baik, kita akan langsung dengarkan renungan firman Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan penuh belas kasihan dan ucapan syukur. Saudara, jadi cara bacanya tuh gini judulnya, eng ieng laki lakone teka, gitu ya saudara ya. Itu bahasa Tegal itu saudara. Jadi kalau kita film kan zaman dulu itu, kalau film itu kan eng ieng itu ada musiknya, itu film-film cowboy atau film-film lakon gitu ya. Nah, jadi kalau kita waktu kecil selalu kalau kita jadi jagoannya kita langsung tiba-tiba lompat ke tengah-tengah itu kerumunan eng. Nah, kita gitu selalu bilang begitu saudara ya. Saudara, kita bisa jadi eng kalau apa saudara? Eng itu maksudnya jagoan itu ya, dengan musik background di belakangnya itu ya. Hanya bila ada konflik saudara. Kalau nggak ada konflik, ya lagi ngobrol-ngobrol biasa, lagi damai-damai, tiba-tiba eng, ya nggak seru saudara, nggak nyambung filmnya ya saudara ya. Kalau Anda lagi duduk gitu ya, dari sebuah film drama gitu ya, drama Korea gitu ya, tiba-tiba eng, sementara cuma nanya mbak wajahnya taruh di mana, nah, kan nggak bisa eng saudara. Tapi kalau itu ada Superman ya kan, si Lois Lane jatuh dari gudang dari gedung tinggi gitu ya saudara, lalu Superman-nya terbang eng, nah baru bisa eng tuh saudara. Saudara, namanya mujizat itu kan saya selalu bilang, kamu tidak akan pernah bisa melihat mujizat kalau tidak ada masalah, tidak ada konflik. Dan kalau kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak akan pernah melihat pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, kamu makin mengenal Tuhan Yesus apabila kamu mengalami mujizat. Setiap orang harus mengalami mujizat dalam hidupnya. Ya, saudara, harus ya ada mujizat. Minta, ya. Tapi saudara, kalau kamu minta mujizat, artinya kamu minta konflik. Tuhan, kalau gitu aku tidak mau mujizat Tuhan. Ya, maka kamu tidak mengenal, ya saudara ya. Kamu tidak mengenal siapa yang menjadi Elohimmu ini. Siapakah Elohim kita? Siapakah Tuhan kita Yesus Kristus? Kamu tidak akan ngerti, saudara. Kamu harus mengalami eng gitu, saudara ya. Udah eng gitu ya, saudara ya. Lagi ada trouble, ada badai besar lagi, kejar-kejar musuh, lagi di eng lakone teka, datang Tuhan Yesus, saudara bela kamu. Ya kan, saudara, paling senang itu kan begitu kan, ya kan. Saya dulu paling seneng
Ya entah mengapa ya saudara, itu kan dikerjain ya. Waktu di kantor itu dikerjain. Orang ini pada ngeremehin saya gitu ya. Ini anak baru umur 27, jadi kepala cabang paling muda saudara. 27 ya, jadi kepala cabang paling muda. Sudah kepala cabang paling muda dikasih cabang paling gede. Omsetnya paling gede ya. Mobilnya paling bagus saudara ya, dulu saya ya. Gajinya paling gede juga. Jadi orang-orang pada jengkel ya. Terus orang-orang itu mulai tuh bikin gara-gara, fitnah saya ini, fitnah saya itu. Saya tenang saja saudara. Terakhir kita lagi meeting, Pak Paul dipanggil sama Ibu Direktur Auditor. Orang-orang pada bingung ada apa saudara. Ternyata Ibu Auditornya itu tante saya saudara ya. Masih jadi tante saya. Jadi saya di perusahaan yang besar sekali, dan itu auditornya, direktur auditornya itu tante saya. Makanya dia percaya saya ditaruh di situ untuk beresin semua masalah di situ karena nggak ada lagi orang dipercaya. Jadi orang-orang mau fitnah mau apa, kita hanya jujur, nah itu tante saya sendiri. Nah itu saudara, kita butuh yang gitu-gitu tuh, gitu tuh. Ya, saudara ya. Jadi suatu ketika kita mengalami juga ya masalah-masalah itu ya saudara ya. Masalah-masalah ya di konflik-konflik yang besar ya. Dulu waktu saya jahat itu ya, waktu saya jahat itu 4 tahun itu, waduh, kita kumpulnya sama orang-orang gila semua ya, nggak yang polisi, nggak yang preman. Ini ada orang kroco-kroco ya saudara, mau ganggu saya, musuh-musuh saya menelpon ini, wah ini pangkatnya sudah sekian, dia nggak ngerti saudara, bosnya, backingannya dia itu teman baik saya, teman baik saya sekali. Jadi waktu sudah mulai gegeran begitu, keluar lagi ya lakone. Seneng ya saudara ya, tapi itu backingan manusia. Saudara, backingan itu di atas langit ada langit, ya. Kamu backingan suatu ketika kamu kecentok saudara. Ya. Suatu ketika kamu kecentok, tapi backing kita nih siapa saudara yang paling hebat? Tuhan Yesus. Kamu kudu ngalami di backingnya Tuhan Yesus. Ya saudara ya, kamu kudu ngalami. Saya waktu di penjara ya saudara ya, wah saya mau digebukin, dikeroyok ya saudara ya. Mau di penjara itu memang saya dimasukin itu mau buat dikerjain ya. Terus tiba-tiba dari kejauhan, jangan, ojo, anaknya om itu. Hah? Temenanan, kamu anaknya itu, om itu. Iya, ternyata om saya itu kepalanya para preman-preman ini saudara. Kalau mereka kalau berani nyopet, kalau baru habis apa, nggak punya duit apa, selalu datangnya ke rumah saya. Tidurnya di, kan rumah kami itu ada pelataran belakang itu ya. Nah, ada teras di belakang panjang sekali itu ya. Jadi mereka pada keleleran tidur di situ ya. Jadi mereka tahu, loh kenapa kamu enggak kayak dulu kan kamu kecil sekali tuying. Iya dulu saya kecil, orang pada saya gendut 130 kilo waktu saya di penjara itu ya. Dulu saya kurus tuying. Wah ternyata ini sebutin satu-satu. Bapak saya jadi backing saya. Kamu perlu Bapak kita di surga yang menjadi backing. Kamu perlu Tuhan Yesus yang menjadi backing saudara. Saudara, ketika ada orang fitnah saya, ada orang melemparkan hal-hal yang jahat kepada saya, ada orang ngomong yang buruk tentang saya. Dulu saya takut, saudara ya. Kan, saudara, kita tuh, saya hebat-hebatnya orang paling takut itu kalau difitnah, saudara ya. Serem ya kalau difitnah itu ya. Apalagi kalau fitnah itu begitu rapi ya. Dulu saya tuh kalau udah difitnah itu saya kalap, saudara ya. Wow, saya nggak perlu penjelasan, tak hajar, saudara. Tak hajar, saudara. Kalau ada orang berani fitnah saya, tak samperin, tak hajar. Setelah saya jahat itu ya. Kalau dulu waktu masih muda, saya kalau difitnah cuma nangis, ya takut. Tapi setelah saya brutal ya. Kalau orang fitnah saya, ada orang ngomong aja tentang yang nggak baik tentang saya atau tentang Ana. Tanya Ana deh kalau nggak percaya, saudara ya. Karena suatu ketika waktu kuliah itu Ana ada yang ngomong nggak baik tentang Ana ya, saudara ya. Saya samperin, saya hajar, saudara. Terus kita di jalan ada orang ngomong yang nggak baik. Ya saya samperin. Tetapi apa gunanya ya saudara? Sehingga saya merasa apa kenapa saya harus sendiri, Tuhan aku sendiri, aku dikeroyok ini ya, tiba-tiba sana datang lagi, wah packing-packingan sampai capek saudara, sampai capek kita ngurusin begitu ya. Karena naturnya saya bukan penjahat sebetulnya. Saya hanya ingin menjadi orang yang jahat.
Karena capek, saudara, kita difitnah, kita capek dikerjain orang, ditipu orang. Saya selama ini dimangsa, saya pengen jadi pemangsa. Ya kan? Selama ini saya selalu menjadi orang yang dikorbankan, victim. Saya ingin sekarang kali jadi predator. Nah, siapa pernah kepikir kayak gitu? Bertobat. Ya, saudara ya, sebab jadi predator itu enggak enak. Paling enak ya, kamu jadi domba, mau mengembik Tuhan Yesus datang. Ya, suatu hari kamu akan capek, saudara. Kamu jadi predator, ketika kamu jadi pemangsa, kamu merasa hebat, kamu pengen atasi kamu segala sesuatu sendiri. Kamu akan capek dan kamu akan jenuh dan kamu akan makin hidupmu tuh makin panas dan istilahnya itu mangan jero. Ya, kamu akan makan dalam, makan hati, saudara. Lama-lama kamu akan celaka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajarkan, ya, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus ajarkan, akulah gunung batu keselamatanmu. Akulah panji kemenanganmu. Akulah Allah. Diam, tenanglah. Lihatlah, akulah Allah. Saudara ya. Saudara mau gitu enggak, saudara? Saudara, sejak saya mengerti 2014, ya saudara ya, 2014 saya mengerti. Sejak itu saya nggak mau lagi, saudara. 2000 proses ya 1 tahun ya, masih ngebukin orang. 2015 saya benar-benar orang mau ngomong apa saja, sebenarnya saya gemeremet, saudara. Tapi saya belajar, saya mau Tuhan Yesus yang bela saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya melayani, Tuhan harus bela saya nggak mau balas. Kan saya ini pelayanmu, saya ini adalah pelayanmu. Jadi urusan saya ini urusanmu kan? Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku tidak membalas. Pertamanya saya masih mendoakan yang baik, awas kamu, nanti Tuhan kasih celaka sama kamu. Lama-lama ketika ada orang berikhtiar tidak baik, saya cuma bilang, Tuhan ampuni kamu. Saya diam. Ya, takut enggak. Enggak takut. Orang mau fitnah saya kayak apa? Enggak takut, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus yang menjadi backingan saya. Saya hanya perlu diam. Saya hanya perlu menjerit kepada Tuhan. Saya hanya perlu serahkan semuanya, fokus dengan yang saya kerjakan. Yang orang-orang berupaya tidak baik itu tidak perlu saya ladeni. Banyak orang ingin memfitnah saya, mengupayakan saya pulang itu ya. Lengso itu yang di Belanda itu ya. Terus si siapa Amin Wijaya, sampai wah berusaha menunjukkan yang tidak baik ya. Terus aware kemana-mana menyelidiki saya ini siapa, hidup saya seperti apa. Ya. Wah, kalau itu orang lain sudah ketar-ketir ya. Coba kalau ada digituin, coba ada orang menyelidiki masa lalumu, dibongkar-bongkar, diungkap-ungkap semuanya, saudara. Saudara takut nggak, saudara? Saya enggak. Dulu saya takut. Sekarang enggak. Putak bongkar rahasiamu, bongkaran. Bongkaran. Ya. Nanti tahu, nggak takut. Wah, nanti kamu tuh, nanti orang pasti bisa pulangan kamu. Wah, tuh nanti gini, nanti gitu. Saya ketawa terbahak-bahak, saudara ya. Mengapa? Karena backingan saya Tuhan Yesus. Saya belajar serahkan sama Tuhan. Kamu kelihatannya, wah kebongkar gitu ya saudara ya, kelihatannya, wah orang tahu rumah saya. Deg-degan nggak saudara kalau kamu lagi diburu orang, lalu orang tahu rumahmu, saudara? Dulu deg-degan, sekarang enggak. Tahu rumah saya, tahu Hai Sanakal, ke rumahnya Joseph Paul Sang, tak print saudara. Tak bawa ke imigrasi, ini loh orangnya udah nyampe rumah saya. Kalau kamu di dalam Tuhan, kalau kamu mengerti backinganmu Tuhan Yesus, kamu begitu tenang sekali. Kamu hanya perlu tahu dan percaya bahwa backinganmu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Master of Universe, ya, penguasa alam semesta. Kamu hanya perlu tahu itu dan percaya, maka tidak perlu ada yang kamu takutkan, tidak perlu ada yang kamu khawatirkan.
Bahkan di dalam badai pencobaan hidupmu, di dalam kemiskinanmu, di dalam kekuranganmu, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak mau utang lagi Tuhan, capek. Aku mau melihat mujizat darimu Tuhan. Tapi tentu saja harus diawali dengan kita benar. Kalau kamu berseru pada Tuhan, kamu harus hidup yang benar, saudara ya. Tanda bahwa kamu percaya. Tanda kamu percaya. Loh, kalau kamu berseru kepada Tuhan, tapi kamu sambil hajar sana hajar sini tidak menentu, namanya kamu tidak percaya. Kamu kudu pasrah, Tuhan. Dah Tuhan, aku tak serahkan kepadamu. Masalahnya, kamu seringkali sudah kepepet kepentok, sudah kadung, sudah masuk penjara baru percaya. Kadang-kadang kamu ini sudah stadium 4 baru berserah. Kadang-kadang ini kamu ya hutangmu udah begitu besar, udah kamu rumahnya udah disita, ya kamu sudah diusir, udah jadi gembel, baru kamu percaya. Ya kan kamu jadi tambah penderitaan kan? Ya nggak apa-apa. Daripada kamu tidak percaya, tidak ada kata terlambat buat percaya. Percayalah, bahkan di dalam kebangkrutanmu sudah terlanjur masuk penjara, ya, begitu kamu serahkan sama Tuhan, ya, Dia pahlawanmu. Tuhan akan menjadi pahlawanmu, Tuhan akan menjadi penolongmu, Tuhan akan menjadi pelindungmu, perisaimu, saudara. Ya, tapi bagus lagi kalau setiap kali kamu posisikan hidupmu sebagai orang yang percaya. Anda butuh mujizat. Bilang, Tuhan, aku butuh mujizatmu Tuhan. Tuhan, aku butuh mujizatmu. Tuhan, aku butuh keajaibanmu. Tuhan, aku butuh melihat, mengalami hal yang besar yang kau lakukan dalam hidupmu. Oh, kamu lahir itu sudah hal besar. Itu retorika, saudara. Kamu ini mau retorika sama saya. Kamu sudah nafas ini. Iya, kita bernafas itu hal yang luar biasa. Tapi bagus lagi, kamu punya hal yang besar. Ketika di dalam konflik pada hidup, ya kamu benar-benar serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan benar-benar menjadi pahlawanmu di tengah badai itu. Nah, ketika kamu menghadapi musuh-musuhmu, Tuhan menjadi pelepasmu, pembebasmu. Ketika kamu lagi dalam sakit penyakit, Tuhan menjadi penyembuhmu. Kamu melihat, merasakan benar-benar kesembuhan dari Tuhan. Iya, kamu nafas itu kita mengucap syukur. Iya, kamu hidup tiap hari mengucap syukur. Ya, tapi jangan berkata bahwa ya kamu nggak butuh yang lebih besar. Kamu butuh, saudara. Kita butuh perkara-perkara ajaib. Makanya seringkali dan setiap kali Tuhan bawa kamu ke dalam badai. Tuhan bawa kamu ke dalam segala hal yang mengerikan. Supaya kamu melihat. Kalau kamu tidak melihat kebesaran Tuhan, kamu tidak akan melihat keajaiban. Kamu tidak akan melihat mujizat dengan mata kepalamu sendiri. Dan kamu cuma taunya katanya. Siapa di sini yang sakit? Bilang, Tuhan, aku butuh keajaibanmu. Tuhan Yesus, aku butuh mujizatmu. Siapa di sini yang baru bangkrut? Tuhan, aku butuh mujizatmu. Tuhan, aku butuh keajaibanmu. Siapa di sini lagi susah, miskin udah puluhan tahun, bilang, Tuhan, aku butuh mujizatmu, aku butuh keajaibanmu. Siapa di sini yang gagal terus bertahun-tahun, puluhan tahun, kamu bilang, Tuhan, aku butuh mujizatmu. Tuhan, aku butuh keajaibanmu. Siapa di sini yang pernikahan dan keluarganya hancur? Kamu bilang, Tuhan, aku butuh mujizatmu. Aku butuh keajaibanmu.
minta saudara, kamu pengen lihat, lakone teka, kamu butuh itu saudara, butuh saudara, waduh, ya saudara ya, itu ya, kalau lagi dulu tuh ya, satu kampung saudara saya berkelahi, satu kampung mendatangi rumah saya, ngunjoki rumah saya saudara, kada berkelahi, satu kampung itu gila itu ya, entah puluhan, entah ratusan itu, ada yang bawa pacul, ada yang bawa macam-macam di grup rumah saya ya. Habis saya terkopoh-kopoh, ya, saya sudah sendirian, sudah keder gitu ya, masih kecil umur 10 tahun saudara ya, saya sudah keder itu saudara. Tiba-tiba papi saya datang dari belakang, "Rubra, kenapa ini?" Pada mundur saudara, mereka tahu papi saya siapa saudara ya. Itu saudara ya, ngeri ya saudara ya. Ada banyak hal ya, pekerjaan Tuhan yang kamu tidak mengerti. Jangan ngajari Tuhan, biarkan Dia yang selesaikan, biar Dia yang berperkara. Kita cukup. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kamu nyanyi itu saudara ya. Bilang, aku berserah Tuhan kepada Yesus Juru Selamat. Jangan kamu pengen, backingan sana, backingan sini. Jangan saudara. Cukup segala backinganmu, sekalipun bapakmu jenderal, sekalipun om kamu itu ya saudara ya, pejabat, sekalipun saudara kamu ini adalah petinggi, preman atau apa, percaya saya saudara, sekarang berhenti andalkan mereka saudara. Satu hal yang saya nggak pernah lupa ya, pengalaman ya, ketika saya dihina ya sama saudara saya, udah nyerah, kenapa kamu masuk ya pertanian Satya Wacana, udah nyerah, begitu ya, ngomongnya begitu ya, menghina sekali ini, dua tante saya ini menghina sekali saudara ya, saya cuma diam, saya serahkan sama Tuhan yang suruh, Tuhan yang tolong saya, saudara. Seluruh keluarga kami, ya, karena dua tante saya ini kaya raya ya, semuanya datang minta uang sama dia saudara. Cuman saya yang nggak pernah minta 1 rupiah pun, saya nggak pernah datang untuk minta. Saya nggak urusan. Saya kalau lagi kurang uang, Tuhan aku nggak punya uang Tuhan, hari ini belum bayar kos, Tuhan aku nggak punya uang, aku nggak punya makanan. Saya cuma berdoa sama Tuhan ya saudara ya. Sampai dengan hari ini saya kuliah, nggak pernah minta orang sama kalian kan. Saya kuliah di Haifa kan, saya nggak pernah minta uang kalian, saudara. Iya kan? Tapi saya bisa kuliah di Haifa ya, besok saya ke Haifa ya, besok saya ke kampus. Nah, saudara, saya sampai Israel, bolak-balik ke Israel. Nggak pernah saya minta donasi dari kalian. Nggak pernah saya pakai donasi siapa-siapa. Hari ini saya seperti ini, saya nggak pernah minta sama kalian. Sama siapapun saya nggak pernah minta. Ya, saya ajari kalian untuk berdonasi, bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang miskin, bukan buat saya, ya saudara ya. Tapi Tuhan selalu cukupkan, sehingga buat saya, kata Jehovah Jireh itu, pengalaman Jehovah Jireh itu tuh bukan sesuatu yang menjadi suatu yang deg-degan, mengerikan gitu ya, yang bikin apa. Lama-lama, pertama ya pasti deg-degan saudara, tapi lama-lama saya ngerti Jehovah Jireh, maka Tuhan akan bikin semua masalahmu itu kecil ya. Jehovah Rafa, semua penyakitmu kecil ya. Jehovah Nisi, semua masalah-masalahmu itu kecil. Kamu bilang Jehovah Rohi, kalau kamu lagi kebingunganmu itu kecil ya. Segala masalah dalam hidup kita, kamu teriak Jehovah Sebaot yang melindungi saya, malaikat ya, Master of Universe. Maka semua masalah-masalahmu kecil, kamu hanya perlu diam,
berserah, berseru kepada Tuhan dengan percaya. Kamu akan lihat dengan matamu, dan itu akan menjadi pengalaman pribadimu dengan Tuhan, ya. Dan makin hari makin pengalaman itu makin seru, ya kan? Makin seru, saudara. Dari kemenangan kepada kemenangan makin besar, makin besar. Kemenangan-kemenangan itu makin besar. Ya, saudara ya. Bilang, eng laki lakone teka Tuhan Yesus Kristus. Amin.